Selamat malam semuanya. Kembali lagi ke Kisah Mati, kisah keluh kesah manusia. Malam ini mungkin kita ngobrol-ngobrol random ya, atau sedikit random nih Rick. Gimana Rick? Ada siapa sini kita Rick? Berdua aja Rick? Bertiga dong pastinya. Oh, dengan siapa ya Rick ini? Kru baru gitu. Bukan kru sih, narsum ya. Narsum ya, asik ya. Oke, narsum kita ini boleh diperkenalkan? Hai guys, apa kabar? Selamat malam. Nalin, nama saya Boy William kayaknya. Iya, boy ini anjir. Aduh. Oke Boy, ini aktivitas apa Boy? Aktivitas santai aja. Dengar-dengar ini ya, apa namanya? Kamu termasuk aparatur juga Boy, ya di per-RT-an atau katanya dengar-dengar ingin jadi RT nih atau gimana nih, belum ya? Isu-isunya. Ya, berproses. Kalau isunya sih sudah mungkin Barhamarik ya sudah dengar. Oh, masuk inilah ya, dalam pemilihan lah ya. Ya, tapi kan belum masuk sampai ranahnya yang terlalu dalam. Sebenarnya masih di luar pagar. Ya. Oh, oke. Ngikutin inilah arusnya dulu. Masih arus lah ya Rick ya. Oh ya Boy, ini kan ya kalau kita tahu kan di Balikpapan nih Boy, mungkin banyak lah ya isu-isu yang seperti ini yang terbaru, yang dulu kita tahu mungkin HP Balikpapan tuh tenang banget sih Boy, ya nggak sih? Ya nggak Rick? Dulu Balikpapan hening lah ya, maksudnya kayak asri banget dulu tuh kan. Sekarang sudah banyak pendatang, ya nggak sih? Makin adalah campur tangan orang luar, ya baik positif maupun negatif, ya kan? Kalau pandanganmu nih Boy, yang bakal nanti menyalonkan mungkin ya kan, menyalonkan sebagai RT nih, apa sih visi misimu nih Boy, ya kan, dari kamu nih Boy, maksudnya ya ini visi misi serius loh Rick ya, ya kan, serius dong ya kan, karena kan visi misi, jadi visi misinya itu kita harus jelas juga ya kan, mau kemana, mau gimana, ya contoh yang menarik aja lah, yang dari kamu Boy, itu seperti apa Boy? Oke. Untuk kayak visi misi untuk pencalonan RT ya di lingkungan sih, kalau saya sih kalau misalnya terpilih ya, saya memiliki visi ya kan. Pertama tuh pengennya insya Allah memang dikasih amanah sama warga. Amin. Ingin menjadikan lingkungan tetangga yang modern, inklusif dan mandiri, dimana setiap individu tuh bisa berkembang, berkolaborasi, dan merasakan keamanan serta keadilan. Itu visi saya. Wis, itu Pancasila ya kayaknya Rick ya. Iya kan? Tapi enggak dong. Tapi itu menarik Cok. Itu kan visi misinya orang beda-beda Rick, ya kan? Iya pasti. Ibaratnya kalau dari misinya nih Boy, ya kan, untuk RT sekitar yang bakal kamu kembangkan, misalnya nih kamu terpilih dengan banyaknya kekurangan di suatu tempat atau lingkunganmu ini, gimana sih polamu atau strukturmu untuk menghidupkan gitu loh, atau mengembalikan lah ya kan, yang mungkin tenggelam lah, itu gimana Boy? Ya, untuk misi saya sih ada 5. Ya kan? Struktur sudah ya? Kayaknya dicatat ini Rick. Memang di memo. Santai aja. Sudah. Lanjut Boy. Yang pertama tuh membangun konektivitas yang ringan dan relevan. Misalkan membuat platform digital yang sederhana, grup WhatsApp ya kan, itu yang paling penting. Yang kedua, open informasi untuk yang offline. Oh, bagi ini kali Boy ya, bagi ibu-ibu yang udah ya namanya old itu ya Rick ya, old ya, yang nggak gunakan gadget. Iya sih. Jadi ada pentingnya ada papan informasi. Yang kedua, menghidupkan kembali fardhu kifayah di lingkungan kita. Karena kan fardhu kifayah kan selama ini tidak pernah berjalan atau tidak ada. Oh my god. Jadi selama aku sudah umur yang sekian-kian ini Boy, nggak ada Boy. Ada tapi ya dari majelis. Oh, berarti lingkungan masjid aja dong. Hanya lingkungan masjid, bukan di lingkungan RT. Berarti RT juga punya fardhu kifayah Boy? Punya, seharusnya. Kalau yang benar nih? Ya, kalau strukturnya berjalan lah ya, harusnya ada. Karena ketidakadanya struktur,
otomatis kan tidak ada. Oh iya sih. Aku jujur aja sih boy, Rick, sebenarnya nggak ngerti cuk tentang RT itu. Kupikir kita RT ya kan, ya mungkin digaji, terus ada yang kayak ya palingan kayak ada nikah ngurus domisili gitu aja. mungkin Pengantar. pengantar, iya kan kayak basic gitu kan Rick, maksudku gitu loh kan. Terus sih bahasa mereka Iya kan, Iya. biasa kan gitu cuk, cuman kan Umumnya orang umumnya pandangan kita kan mungkin pendengar kita juga nggak tahu ya kan, ada yang tahu mungkin sudah ya kan, yang pintar lah mungkin, ada yang Iya. nggak tahu. Kadang setahu kayak gitu. Dan juga Paruk Ipayah yang ku tahu selama aku dari WC ini ya dari masjid jadi men, majelis. masjid kan. majelis. Majelis. Iya, baru tahu kayak dari kekuatan RT kita. gitu. Kalau kayak papan monitoring mungkin aku pernah lihat ya ke di Ya, RT lain masih. yang udah berjalan. Terus apa lagi tuh boy biasanya boy? Terus yang ketiga, menciptakan lingkungan ramah lingkungan dan sehat. Memulai Contohnya? program kelas olahraga bersama, Contohnya? senam, lari pagi, atau jalan santai. Ya, untuk menjaga kesehatan tubuh dan bumi kita. Plus silaturahmi kali boy ya. Silaturahmi dan Jalan santainya tiap 17-an kah atau ada tiap Ya itu nah, bulannya? itu kalau misalnya program standarnya ya, sorry boy. Standar itu gimana? Kita Kalau bicara standar standarnya, ya. standarnya itu kayak ada programnya tiap bulan itu lebih baik. Standarnya tuh tiap bulannya itu lebih baik sebenarnya. Kan kalau ada strukturnya berjalan dengan jelas ya, dengan programnya itu harusnya setiap bulan. Tapi berhubung selama ini kegiatan kita di lingkungan kan biasanya kan hanya tunggu ada acara kegiatan entah partai politik atau kemerdekaan saja, Iya sih ya. ya kan? sekali kayak jatuhnya. Jatuhnya Bagian kan politik lebih 4 tahun bisa. Iya tapi kan kalau kita gini Rick, sorry boy aku potong. Tapi kalau misal kayak di perumahan gimana boy? Misalkan lokasi lingkungan kita ini perumahan Ya. elit ya kan. Caranya seorang RT itu mengedukasikan yang tadi kamu bilang ya, menjabar ketimbang itu gimana? Justru enak kalau kita jadi RT itu enak di perumahan ketimbang di perumahan kampung. Masa sih boy? Iya, Iya sih. karena pertama SDM di perumahan itu sudah satu langkah lebih maju daripada Iya oke. di kampung. Yang kedua, untuk kayak donatur, Pasti. misalnya RT membuat ini A B C D, anggaran aja otomatis kalau warga perumahan kan pasti iya aja, pasti ikut sama perangkat RT. Tapi kan kalau dia berpikir yang mohon maaf nih, kalau kita sebutannya kalau di sini pelit lah ya kan. Ya. Kalau dia pelit gimana boy? Misalkan Nah, ya kan. ya kita tinggal lewatin aja yang mau aja. Berarti kamu tetap ada plan-plan juga. Iya, tapi kan setelah kita jelasin nih program kita nih, kita jabarkan pas di rapat warga, mau ada yang setuju dan setuju, kita yang pasti yang ambil yang setuju Iya, kan. suara terbanyak. Suara terbanyak. Yang nggak mau ikut ya kita bisa paksakan. Karena tidak boleh ada kepaksaan kan. Ah. Tapi pas programnya jalan, mohon maaf yang tidak ikut dari awal, ya kita timpul di program itu. Bukan kita mengabaikan, tapi kan dari awal kan sudah kita rapatkan, sudah kita obrolkan. Karena Berarti terbuka di awal kan. berarti lebih enak di perumahan elit bahasanya Iya. gitu ya. Kalau Lebih enak. kalau di kampung ini kenapa alasanmu boy? Kalau Mengatakan tuh. perumahan kampung itu masih ada kayak ibaratnya nih, Mata pensi. ya Rick parah lu Rick. Nanti panjang nih Rick nanti Rick. Sekarang netizen sembarangan Rick. Canda ya guys. Canda ya, Itu. canda. sama juga masih menganggapnya kayak Pele gitu. sepele, menganggap yang lebih muda nih, kamu teman-teman masih muda so tahu, atau kayak kamu loh sebelum ada kamu aku sudah makan garam duluan apa, yang tidak pernah dibayangkan itu kan selama ini kan yang ngejabat kan pasti yang sudah berumur. Kadang Iya kalau sih, standarnya begitu. standar yang berumur kan. Dari turun temurun pasti begitu. Iya, pas anak muda yang menjalankan menjabat jadi itu ketua RT, otomatis dia memiliki banyak program, tapi apakah bisa berjalan tanpa dibantu oleh warga? sendiri. Karena program itu jalan kan adanya warga, bukan RT doang sendiri sama Iya sih, paham. anggotanya. Berarti kamu punya planning dong, Bay, untuk ke depan itu. Maksudnya kamu bahasanya bukan nekat dong ya ini ya, Iya. tapi memang ya nekat iya ya kan. Kan pasti Tapi kamu ada planning dong kan. pasti ada planning. Berarti kamu ada yang kamu backup juga, Boy. Maksudnya kalau perihal kayak pengurusan ini nih, ya kan biasanya orang paling banyak kan kayak akte ya kan, Ya, Rick ya. Biasa kan kayak akte, surat pengantar, apalan itu. Itu biasa kamu kemana, Boy?
biasanya kan basicnya kan kelurahan kan. Basicnya kelurahan pasti, Mm-mm. tapi kalau misalnya di kelurahan kan macet, pasti kan. Macet, bisa macet juga boy. Apa ada truk terbalik kok? Apa Rik? Truk terbalik. Tapi kok nggak bisa macet sih bang. Diturunan. Oh. Tapi kok nggak macet pasti ya bakal macet, karena ya kalau misalnya di kelurahan itu macet, otomatis kita sebagai ketua RT itu memiliki jalur ekspres atau plan B. Jangan mengharapkan satu, setidaknya kita memiliki 2 atau 3. Sebenarnya begitu ya. Harusnya Begitu ya. Nah, kalau kita cuma berharap satu, stuck di sana terus, mau sampai kapan jadi berkasnya warga? Berarti kamu ada namanya sudah pernah aksi sosialisasi pribadi lah intinya ya, atau ya individu lah Erik ya kalau kita bilang pendekatannya sudah ya. Kalau untuk sekarang sih belum ada. Enggak, maksudnya ke bagian stakeholder yang itulah kalau kita bilang Iya, kalau ada lah ya. Kita nggak bisa nyebutin. Udah punya link. Iya, Ya. intinya kan gini men, kita kan nggak bisa nyebutin ini itulah Iya. ya kan, gak enak kan. Berarti intinya kembali lagi ya. Maksudnya kamu memang harus ada lagi plan-plan itu. harus Udah tahu harus kemana gitu. udah tahu harus. Kalau kita dia memiliki plan, otomatis kamu cuma ngikutin satu jalur. Kalau jalur itu macet kamu lewati, masa kamu nunggu sampai kapan? Macetnya misalnya berbulan-bulan, masa kamu tungguin sampai berbulan-bulan juga? Sedangkan warga kita nih butuhnya cepat, paling lambat minimal 7 hari, selambat-lambatnya ya, kasarnya. Kalau lewat dari itu kan awal-awal Tapi kita kan memberi namanya pengertian kali ya. pengertian Ke ya. warga misalnya kan ada jam-jam kerja lah kayak kita kan pekerja itu Rick ya, pasti ada namanya hari-harinya lah gitu ya. Tapi kan ada yang RT kan warganya kan udah diedukasi juga tentang jam-jam kerjanya aparatur negara kan. Nah, itu pelayanannya ada 24/7 kan? Gimana? Iya, itu gimana tuh? Kalau pelayanannya negara kan nggak sampai 24/7. Berapa tuh? Otomatis kan dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. 4 sore, Itu ya. pun Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Pasti tuh boy. Udah pasti. Kalau Jumat pun sampai jam 2. Tapi kalau urgent gitu. Kalau Arjen ya tetap juga sama. Oh nggak bisa ya maksudnya? Kecuali di hari kerja itu bakal bisa. Bisa urgent ya. Kalau weekend Toleransi gitu. weekend otomatis kembali ke Senin. Oke boy, kalau biasa nih ya, standarnya maksudnya warga ya kan, warga di RT itu apa sih boy keluh kesahnya? Standar kesannya, Iya, entah itu menurutmu ibu-ibu kah, apa kah? standar kesan Ah, warga itu menurut pertama kamu? itu fardu kifayah sih. Karena kan tidak semua warga kita tuh mampu. Jadi yang nggak ada saudara nih hidup sendiri satu rumah. Iya sih banyak Mau sama juga ya. siapa, Iya, iya kan? betul. Kalau bukan tetangga sekitar di lingkungannya. Nah itu sih keluh kesannya sih fardu kifayah. Kalau soal surat persuratan itu pasti bakal ada, cuman nggak terlalu dipersoalkan. Nggak ribet lah ya, Nggak ribet. nggak terlalu perpanjang ya. Iya, karena kan kalau kifayah kan itu sangat pastilah. Biarpun ada saudara atau keluarga, otomatis pasti bakal diributkan kan. Iya sih. Pentingnya tuh di lingkungan RT tuh memiliki menjalankan fardu kifayah juga, nggak hanya tunggu dari majelis atau masjid lingkungan. Kan kita harus berkolaborasi nih, lingkungan masjid sama lingkungan tempat tinggal kita. Kalau nggak berkolaborasi cuma satu kaki aja, kaki RT ini mau kemana? Mau ngapain? Satu Iya. kakinya. Pasti kan bergandengan kan, berdampingan kan, merangkul. Kalau yang sehat, Kalau yang sehat ya kan. dan yang memang berwawasan Bisa lah berjalan. programnya. Oke boy, sekarang kamu mengatakan seperti itu misalkan ya kan. Terus misalkan kamu mempunyai plan yang untuk program-program ini kan pasti butuh biaya dong Rick, ya kan. Sedangkan mohon maaf nih boy, gajinya RT itu berapa sih boy? Sorry kalau gua kulik nih. Kalau Gajinya RT itu. sebelumnya itu Sebelumnya tahun berapa nih men maksudku? sebelum ada gaji RT tuh gaji RT tuh adanya berapa tahun, baru tahun-tahunnya 4 tahun atau 5 tahun sekarang kan baru ada namanya gaji RT. Sebelumnya iya, sebelumnya kan adanya namanya dana operasional khusus untuk operasional RT. Dulu begitu. Iya, dana operasional, Mm-mm. bukan uang pribadi ya. Kalau gaji RT kan pribadi. Oh, beda lagi. Beda. Kalau dana Beda. operasional kan untuk
lingkungan. Baru ada 5 tahun ini. 5 Nah. tahun belakang ini. 5 tahun. Itu perbedaannya ya. Kalau dana operasional dulu itu masih di tahun 2016 sebelum Jokowi ya itu 300 per 3 bulan, 3,5 itu per 3 bulan. Lama naik setelah eranya Jokowi itu 1.500.000. Per 3 bulan. Iya. Udah lama programnya diatur lagi ulang. Jadi kan per bulan 1.500.000 itu. Akhirnya Pemda naikin itu 1 tahun tuh 200.000. Berjalan waktu Sampai ada- sekarang masuk sekarang 2026 ini total berapa boy? Kalau sekarang sih langsung terakhir dan operasional itu sampai di 1.700.000. Beralih lah dengan namanya gaji RT. Diresmikan. Diresmikan aturan baru di Hmm. tahun 2025 akhir mau masuk 2026. Jadinya gaji RT 2.500.000 per bulan. Oke, 2.500.000 tuh boy. Kamu Kamu itu ada dana operasional juga. Tidak ada. Jadi cuma gaji RT aja. Karena kita dana operasional. Seperti berganti baju. Yang dulunya operasional untuk lingkungan, jadinya ke RT pribadi. Tapi kalau memang RT itu pintar, dari namanya gaji RT kan, pasti dia tentang lingkungan ini kan harus ada lah. Dari kembali kasih hatinya RT lagi. Karena kan yang seperti tadi Mas Bar bilang, di lingkungan kita ini belum tentu nih program bisa berjalan kan, pasti bakal didukung sama warga. Gimana cara nempelnya? Ya dari gaji RT. Nutupinnya. Iya, Kalau nggak cukup lagi boy, pernah cukup lagi, ya cari lagi di luar. kerja kamu gitu? Bukan. Cari Ya kan aku nggak sponsor. tahu Rick. Atau Oh spons, bisa gitu boy. sponsor atau enggak ya hamba Allah di luar, di lingkungan kita pasti ada namanya hamba Allah kan yang pasti menjadi donatur. Itu yang kita harus kita cari dan kita pegang mereka. Contohnya Contohnya ya yang memang- dasar aja lah boy, yang dasar aja. Contohnya yang dasar aja apa? Contohnya yang kalau untuk sponsor kan kayak berkecimpung di partai politik. Kita ini. Ya zaman Gandeng sama itu. zaman kita SD lah Rick ya, SMP itu kan biasa Ketika ya. mau pemilihan atau apa bisa. Iya, Iya. kita masuk. Oh di situ RT masuk ya Masuk boy ya. di partai politik, tapi nggak jadi bagian partai politik loh ya. Iya maksudnya Cuman berkecimpung di politik. disitulah kamu menyerap sedikit biayanya Iya. untuk menutup Untuk di itu, lingkungan. Nah terus kalau dari anggaplah ya kan kita 70 kakak nih boy, misalkan ya kan 70 atau 60 lah, kebanyakan Arik ya 60 nih bayanganku aja boy, hampir bahasanya 60% orang miskin boy. Iya. Pasti kan berpikir keras dong Rick, iya kan, kita juga perlu bantuan pribadi kan. Iya. Terus kamu juga harus ngebantu mereka, apalagi kayak tadi kamu bilang boy, dia ada yang tinggal sendiri ya kan. Ya, biasanya entah itu janda, duda atau lansia lah boy ya kan, kita nggak tahu seperti apa. Nah itu kamu bagaimana boy untuk menjalankan sistemmu itu, Programnya nih. programmu itu seperti ini berjalan, bahwa bisa nih aku bantu nih warga-warga aku dari sponsor itu kah atau gimana boy? Ya pertama dari sponsor otomatis itu. Yang kedua ya dari bantuan warga yang ibaratnya nih, yang warga yang tidak mampu tidak kita beratkan, jangan sampai kita beratkan. Karena di lingkungan kita kan pasti sudah ada datanya nih, yang Iya. mampu dan tidak mampu. Iya. Otomatis yang mampu ini yang kita pegang, ngebantu yang tidak mampu. Kalau tidak mau bantu, bahasanya aku juga anu nih Mas Boy, aduh dana Alasan kau. ya kan ini ibaratnya Rick, Iya. kan ibaratnya Rick, ya kan ibaratnya kan pasti kan Iya. pendengar podcast kan juga pas berpikir seperti itu, ibaratnya dia juga punya keluarga Rick, setengah aja nih Mas Boy atau seperempatnya, kamu pikir gimana lagi tuh Boy langkah berikutnya? Langkah berikutnya tetap juga sama. Nggak ada bantuan dari pemerintah Boy? Dari pemerintah tuh kemungkinan ada, cuman kan ya tau lah pemerintah kalau nggak dari atasnya yang nggak sejalan sama kita kan nggak bakal turun. Oh, Kasarnya gini, di Pertamina kan sering ada bantuan parcel. Ini ku bukan nih, iya iya. pasti kan entah tiap kelurahan, kecamatan, satu Balikpapan pasti ada bantuan dari Pertamina. Kita ambil di utara, kelurahan Muarafa tempat tinggal kita. Pertamina misalnya ngasih 10 bungkus untuk di warga kelurahan Muarafa yang tidak mampu. Tapi di kelurahan kita apa? Malah
simpan di gudang, bukan langsung dibagikan. Oh, Ibaratnya ditimbun. bahasa sekarang timbun ya. Ditimbun. Harusnya kan kalau dari Pertamina kan ngasih parcel kan Langsung disalurkan. Lurah itu otomatis sudah tahu dong datanya yang tidak mampu di mana-mana. Ya kalau misalnya, 10 kan, ya misalnya- tinggal cabut-cabut aja. oke, kalau dibilangnya habis, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oh, memang sudah ada bagiannya ya. Iya. Karena lewat pendataan itu. Iya, Pertamina juga nggak asal sembarangan ngasih parcel kan. Berarti dari pihak bahasa sponsor ini juga Iya, sebenarnya itu kan Pertamina bagus sponsor. aja sudah ya. Iya. Sudah ada sponsor. Kembali kepalanya kepala lagi. kita lagi. Tai memang. Kepala kita lagi. Jadi Oh, ya iya seperti sih. yang kembali lagi kita bahas Merik. Kembali lagi. Kalau kepalanya kita macet, masih kamu berharap di kepala terus? Nah, kamu larinya kemana tuh, Boy? Kalau misalnya kepala macet ya kita manfaatkan sponsor dan donatur yang kita ada. Dari simpanan kita yang memiliki kayak kas. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada sama sekali ya udah walau bubar. tapi nggak mungkin ya Nggak bahasanya. mungkin. Pasti ada Pasti ya. selalu ada. Nah, sekarang Jalannya bansos tuh nggak ada kan menurut pandanganmu, Boy, dalam dunia Kalau bansos ya. Kita dari bilang- dulu sampai sekarang ya. kalau kita Bansos itu memang bilang ada bansos lah. kan Heeh. ada, tapi kan itu ada datanya sendiri mereka. Yang data dari kelurahan kan otomatis kan ada orang sendiri bukan RT. Berarti surveinya. Ada tim surveinya lagi. Contohnya kan BPS, apa itu sih? Sorry, Badan Bu. Pusat Statistik. Oh, ini ibaratnya kita sambil sedikit-sedikit belajar, Boy ya. Iya. Soalnya ada yang nggak tahu mungkin Tim teman-teman survei kan Ah. dari Balikpapan. Nah, misalnya Dinsos, Kementerian Dinas Sosial kan ngirim pendata kan pasti dia ngambilin dari BPS untuk turun ke lapangan, dikirim ke kelurahan RT 1, 2, 3 sampai 88 RT yang ada di Misalkan. Nah, Nah, kan ada tim surveinya mereka masing-masing. RT ini cuma sebagai menemani dan mengawal aja. Kalau memang di lingkungannya ada data warga mereka. Iya, RT juga tidak ada power bahwa kamu udah pasti nanti bakal dapat bansos. Tidak ada. Kembali ke tim survei. Tim survei. Karena kan sekarang kan sudah foto, video digital kan surveinya. Jadi otomatis ya lebih mudah lah, Lebih pasti, Boy, mudah. sebenarnya ya. Iya, RT powernya cuman menunjukkan nih rumah-rumah warganya yang memang tidak mampu sesuai datanya dari BPS ya, dari pusat juga. Itu ada. Berarti emang program itu dari zaman dahulu memang ada. Sudah Boy, ya. ada, cuman kembali lagi ke tim surveinya. Oh, kita ngomongnya tim survei namanya mereka. Karena bukan RT yang survei kan, Tapi kamu sudah melaporkan kan? Iya. Ibaratnya RT ini sudah melaporkan sedang kan? melaporkan data warganya. Nah, data warga itu yang ada di tim survei. Tim surveinya ini yang memastikan bahwa ini layak Layak dibantu nggak, apa tidak. Gitu. Hmm. Jadi kan ada lagi orang kedua, ketiga setelah RT. Itu yang model ini kan, Boy? Yang kayak rumahnya tuh dipasang stiker gitu kan? Ya, Ada. Dana, itu ada. dana subsidi kan yang kayak lagi rame tuh, Rick, di dunia sosial media itu kan ada kan yang ditempel. Iya, stiker keluarga Stiker. miskin Iya. yang memiliki mobil, Betul. Anjing itu. memiliki mobil, Astaga, sorry. rumah beton. Iya. Nah, itu gimana tanggapanmu, Boy? Apa yang punya Pandanganmu? Tidak punya garasi gitu. Ya itu tanggamu, Rick. Kamu juga. Sorry. Minum dulu, Boy. Minum, Boy. Bukan. Aku punya garasi nggak ada mobil. Aku juga lagi, Rick. Oke, kita kembali lagi, Boy. Maksudnya kalau pandanganmu itu seperti contoh yang kayak viral-viral kayak gitu tuh gimana, Boy? Misalkan. Misalnya berarti itu pandanganku ya, yang misalnya yang punya mobil atau rumahnya bagus atau mewah, itu dinyatakan keluarga miskin, padahal dia mampu, kembali lagi ke perangkat RT-nya. Perangkat RT-nya kan yang Lapor. yang mengirimkan data Heeh. ke tim survei. Oke, terus sorry. Gua potong dikit ya. Yang nempel stiker tuh RT kah atau memang dari tim survei? Tim survei bersama RT Oh. Didampingi. didampingi. Gitu. Oke. Karena kan mungkin ya kan kita pun yang orang awam mereka yang nggak tahu ya kan. Jadi RT itu gampang, maksudnya bisa nih ya kan, aku juga bisa. Bahasanya pasti kerjanya bagus, Boy. Ya kan biasa gitu kan, kerjanya bagus lah. Di sini di mana. Padahal kita juga harus punya plan ke belakang dulu ya, baru kita Iya. mau ke depan. Itulah. Namanya juga RT kan rugi terus. Intinya
harus ini peka terhadap warga. Iya, peka sama lingkungan lah intinya. Lingkungan. Iya sih. Itu paling utama, peka sama lingkungan. Oke boy, aku potong sedikit. Kalau misalnya dari wargamu sudah berjalan dengan bagus nih, ya kan? Program jalan satu. Program sudah jalan semua 1, 2 misalnya gitu kan. Peran. Tiba-tiba ada RT lain yang susah, itu bisa nggak RT kita misalkan membantu juga? Bisa. Boleh. Itu dalam hal apa? Ya anu aja sih Rik, maksudnya edukasi, kasihan aja, belas kasih. Iya. Bisa. Belas kasih kalau kita Uluran tangan bilang. kita. Uluran tangan kita. Boleh itu ya. Bisa. Kita bantu. Dan juga koordinasi dengan warga juga. Iya. Sama kita ngomongin ke warga juga. Jangan sampai warga tidak tahu tentang hal itu yang kita ngebantu RT sebelah. Bahasanya gitulah. Iya, ya intinya kan? terbuka juga lah. Apalagi kan gini loh Rik, pandangan aku di Indonesia ini kan banyak sekali kan. Ini juga ibaratnya kan pandanganku nih. Kepala desa sama RT itu bedanya apa coba, Boy? Kalau desa Sama RT itu bedanya apa? sama. Dia bukannya lurah. Desa enggak. Kan ya. Desa tuh Desa ibaratnya kan kayak masih di daerah- Kampung. Heeh. Ya itu daerah-daerah yang ini. kepala desa ini sama kayak Bukan sebutan kabupaten lah itu. bukan. Ah. Sama Benar-benar desa. Iya iya kan. desa. Aku jujur masih gantung di situ Boy gitu loh, Rik. Kepala desa itu apakah dia lurah kah atau ke RT kah atau apa sebutan? RT. Seperti Itu RT. juga. RT juga. Oh, tapi dia nominal lagi, sorry. Bahasanya dia memang pedesaan ya. Iya. Identiknya kayak daerah jauh sih gue kepala desa. Beda jauh ya. Di sini daerah Kutai Dalam. Oh, kalau kita di Kalimantan ini Kutai Dalam lah ya. Iya. Kayak kubar-kubar. Itu, nah, kalau dia mau jadi RT nggak bisa, karena dia daerahnya desa atau Dia gimana desa. sih? Kecuali itu daerah kabupaten atau kota, nah baru RT. Masuknya kabupaten atau kota. Kalau pedesaan pasti kepala desa. Dari dulu sampai sekarang masih kepala desa ya. Masih. Oh, dia mau di-upgrade nih, nggak bisa Nggak gue. bisa kecuali Bisa jadi kabupaten di kecuali desanya itu ya. upgrade jadi kabupaten, bukan desa lagi. Kabupaten atau kota, nah baru jadi RT. Oh, Pemekaran. pemekaran namanya. Nah, iya. Oh. Kalau ada di wilayah pemekaran, desa itu dimekarkan. Jadi kabupaten atau kota, nah, baru di Baru. Kalau kamu tahu tuh Hmm. pernah buka atlas bar ya. Nggak pernah lagi kurik. Ini aku kan ahli geografi. Siap, Rik. Lanjut, Rik. Kalau dipetakan Hmm. yang dari menurut simbol-simbol geografi itu yang persegi 4 merah itu ibu kota provinsi. Turun lagi lingkaran hitam putih itu seperti kabupaten mungkin. Nah, pokoknya lingkaran yang polos itu baru disebut desa. Oh, lingkaran polos tuh desa ya. Itu baru kepala desa. Aku tuh punya atlas, Rik, tapi nggak tahu. cocok. Itu harusnya Iya sih. Makanya dari Mas Boy inilah ya kan, mungkin kita bisa buat pencerahan nih, teman-teman Desa Mati juga bisa tahu ya kan. itu yang membedakan. Kalau Iya, gampang membedakan ya. gampangnya. Ya, khususnya di Kaltim Iya. itu bisa tahu. Beli papan ya itu. Tuh. Ini kan lagi rame nih, Boy. Ini kan jujur aja kok, Boy. Baik. Futsal. Lain anjir. Siapa tahu Lagi rame. habit-habitnya. Padel. Iya sampai BSC jadi padel ya. Anjir. Futsal. Iya. Dalak dan futsal. Iya, tapi setelah final kita nih harusnya naik. Aturnya naik. Barusan di grup udah ngelis futsal ya. B. Kelas. Berkah. Mau hidupkan lagi Berkah anu ini padel. berkah kemarin nanti. Oh iya, timnas ya. Kira mereka ada Dudas datang ke Bor. Oh, enggak. Lain. Dudas ya. Siapa tahu udah Siapa tahu, iya sih. Ya ini aku dikit aja sih bos ya. Kembali lagi sih boy. Seperti yang ya adik kita yang tercinta di NTT itu boy ya kan, sampai tidak sanggup bahasanya dia membeli alat tulis itu boy. Itu salah siapa sih boy? Orang tua kah? Atau RT kah? Atau tidak ada namanya? Ya maksudnya RT tidak mengetahui kan, kayak kamu bilang tadi kan boy, kembali lagi kita relate sedikit lah ya kan. Tidak membantu kah atau begitu sampai anak itu kasihan bunuh diri gitu nah ya kan. Pertama kita lihat dari kondisi orang tuanya dulu kan. Iya. Orang tuanya mampu atau tidak. Kalau dalam kondisinya memang dia uang 10.000 itu buat makan dan bukan dialihkan ke alat tulis, itu susah, betul-betul tuh keluarga memang layak dibantu. Dan perangkat desanya atau RT-nya lah harus melihat dan pasti sudah tahu data itu warganya dia kan memang tidak mampu.
Kalau memang secara garis pemerintahan yang disalahkan memang harus perangkat desanya dulu, karena kan pasti RT udah tahu dong ada keluarganya, itu ada warganya nih yang memang tidak mampu sama sekali, untuk makan pun susah. Tapi kenapa tidak ada bantuan, sedangkan program pemerintah kan itu ada. Iya Ya kembali lagi ya dari RT dan dinas sosialnya kan harusnya kan berkolaborasi. bisa lah gitu boy ya. Bisa Tapi memang harus melaporkan. memang ada anggarannya ya ada sebetulnya. semua. Oh. Program pusat kan mengutamakan apa selain MBG kan pendidikan gratis. Iya, kita tahu lah ya kan MBG ini kan baru-baru lah ya. Iya, sebelumnya kan ada sudah pendidikan gratis Dari pemerintah pusat namanya? dan namanya pendidikan gratis. Oh, pendidikan gratis. Kalau Ah. zaman kita tuh Rik, ini kali ya boy, apa namanya? Bos itu ya, bos. Dana bos. Dana bos, ya Dana kan? bos kan itu bantuan beasiswa, jatuhnya tuh dana Oh, bos. iya. Dan Iya kan? pemerintah itu Tapi sekolah gratis kan saat itu. iya. Bener kan kita beli baju. Nah. Iya beli juga ya. beli Iya. cuman dana bos itu maksudnya kan beasiswa bantuan dari pemerintah tuh. Nah ibaratnya itu yang membuat kita membeli alat tulis, sepatu, seragam sekolah, ya kan? Oh, iya sih. Berarti kembali lagi ya ke aparatur dari perangkat Desa. dia tuh apa desa jatuhnya Desa. Rik ya? Desa. Yang almarhum DT. itu desa dia Desa. jatuhnya boy ya. Angkat desanya dia Berarti si si desa ini kepala desa apa desanya ini ya mungkin korupsi boy. bisa jadi, cuman ya bukan juga dibilang korupsi, mungkin dia nah ini juga sih gak ada rasa simpatinya kali sampai dia juga ngelayat kan. Sorry kalau misalnya aku di pro ya, Iya. mohon maaf nih, aku pro di kepala desanya ya kan. Kalau dia mengatakan saya kebanyakan nih, alasan itu bisa dipegang nggak boy? Nggak bisa, Karena sudah ada pendataan. sudah Oh. pasti sudah ada data kan, semua by data sekarang kan. Jadi biar ibaratnya mohon maaf nih, dari kembali lagi 50 kepala keluarga, ibaratnya kan kalau memang hampir 99% orang miskin sebenarnya nggak ada masalah boy. Nggak masalah kan sesuai data kan kita ngobrol sekarang kan beda data. Nah mungkin cuman omongan lisan doang, pasti semua ada datanya. Iya sih. Kalau memang dia sudah daftarkan dia memang keluarga miskin, harusnya kan sudah nyampe ke dinas sosial, bantuan-bantuan dari pemerintah nyampe ke dia. Kalau misalnya didaftarkan, Tapi kalau dari isu analisamu nih boy, apakah anak itu sudah didaftarkan kah atau tidak? Yang kamu tahu? kalau cara pandang kita lihat beritanya itu, Dan sorry pandangan kamu ya. pandangan aku kalau aku pas lihat beritanya, mendengar beritanya, ya itu kemungkinan sih tidak didaftarkan. Dari awal tuh boy keluarganya. Mungkin seharusnya kalau dari awal dia memang sudah didaftarkan atau memang kan otomatis sudah ada uluran tangan dari pemerintah melalui dinas sosial dan lurah kepala desanya, otomatis. Karena kan nggak mungkin pusat itu paling utama diutamakan kan pendidikan serta ini makan gizi gratis. MBG. Itulah MBG ya. Utama ya. Paling Utama. utama. Makan gratis. Semua sudah terjadi boy. Ya Pak, Iya kan? ini aja ini. Iya sih. Mungkin ya ini jadi bahasanya tamparan keras lah Rik ya. Harusnya. Ya kan harusnya ya kan. Ya Ya kedepannya nggak ada lagi. benar-benar. Dibukakan lah matanya Mata apanya? perangkat-perangkat desa. Iya sih. Anjing gitu emang. Harusnya dibukakan dari sekarang. Iya itu sih, maksudnya sudah contoh ya. Jadi contoh ya. Sudah jadi contoh harusnya. Berarti udah sering begitu. Sudah sering, cuma Banyak terjadi. nggak nyampe viral. Oh iya sih, memang Kan netizen. no viral kan no justice. Iya Dan jangan benar. sampai bunuh diri lah. Belum benar. Ya jangan lagi lah. Batasan biaya itu. No viral no justice. Ini kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol seru Rik. Tapi gara-gara adik kita yang tercinta itu kita sudah terbuka lah ya kan. Berarti boy ini adalah sebagai mewakilkan kita lah Rik ya mungkin ya bahasanya Rik. Atau gimana Rik? Untuk Oke. perihal informasi dalam dunia aparatur ya kan. Ini Informasi yang aparaturnya tentang anu lah ya.
warga-warga ya, khususnya Perangkat desa perangkat atau desa, RT dan yang lain. hubungan. Oke. Kita dapat ya banyak lah. Hmm. Tenang, itu baru misiku baru 3 loh, 2-nya belum. Oh iya kah? Gimana nih? Mungkin kita stop aja dulu Rick. Jangan lah. biar jadi anu nih, penasaran kan penonton untuk sambungannya Mas Boy ini. Lebih sama. Iya, boleh kita sambung besok dari Mas Boy atau kapan sambung. Tinggal tergantung komen teman-teman nih ya kan, kalau kepingin lagi untuk kita bahas. Mungkin saat ini kita itu dulu deh ya kan, untuk melihat sampai di mana kepedulian teman-teman netizen juga lah khususnya ya kan, sebagai jadi contoh. Oke Rick, close Rick. Burung perkutut. Asik. Malah pantun lu. Closing apa itu aja. Jadi ya dari malam ini, tema malam ini masih berlanjut pasti ya, Bang. Bisa jadi ya kan, karena Mas Boy ini panjang ceritanya Rick, bisa jadi nih. Si panjang bisa Ada, dikulik. part 2-nya pasti ya. Pasti. Untuk itu ya kita Sudahi dulu. sudahi dulu malam ini. Dan ya, terima kasih yang sudah bertahan. Semoga yang berat gak kamu pikul sendirian. Betul. Jadi ya ini kisah mati, rekaman resmi. Keluh kesal manusia. Boy.